Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bagian dalam struktur tumbuhan. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita bahas mengenai anatomi tumbuhan, yaitu mengenai akar. Ini merupakan contoh hasil mikroskop dari ujung akar bawang merah. Kita akan membedah struktur dari akar bawang merah. Yang pertama adalah jaringan epidermis, merupakan jaringan penyusun akar yang terletak paling luar. Jaringan ini tersusun atas sel-sel yang rapat satu dengan yang lainnya, tanpa adanya ruang antar sel dan biasanya berlinding tipis. Selanjutnya ada jaringan korteks. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dalam akar. Jaringan ini tersusun dari jaringan parenkim yang relatif sangat renggang, dengan jaringan penguat yang jumlahnya lebih sedikit. Sel-sel yang terdapat dalam jaringan parenkim mempunyai ruang-ruang antar sel yang berfungsi sebagai ruang penyimpan udara. Selanjutnya ada jaringan endodermis, yang terdiri dari selapis sel. Pada dinding sel yang tegak lurus dengan silinder pusat terdapat penebatan zat gabus yang terbentuk dari sekumpulan pita yang disebut pita Kaspari. Bagian ini tidak bisa ditembus oleh air seperti bagian akar lainnya, sehingga bagian endodermis lah yang mengambil alih sebagian pengatur masuknya air dan juga unsur hara mineral dari korteks ke silinder pusat, atau bahasa lainnya stel. Jaringan silinder pusat atau stel. Jaringan pusat atau jaringan stel merupakan jaringan yang berbeda dari jaringan lainnya. Pada jaringan ini berada dalam bagian yang paling dalam, di bagian akar. Terdapat perisikal dan jaringan pengangkut, yaitu silem atau disebut dengan pembuluh kayu, dan flum atau pembuluh tapis, yang berfungsi sebagai pengantar zat hara dan air dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya ada jaringan meristem apikal. Meristem apikal ini merupakan jaringan yang memungkinkan tanaman untuk terus tumbuh ke bawah atau memanjang, menembus batuan dan tanah, yang dibantu oleh tudung akar untuk memperkuat tembusannya. Selanjutnya adalah bulu akar yang berfungsi untuk menyerap unsur hara dan air. Berikut merupakan bagian dari tudung akar bawang merah. Selanjutnya itu struktur batang monokotil dan dikotil. Pada struktur batang monokotil tidak memiliki perbedaan yang signifikan seperti struktur pada akar bawang merah tadi. Hanya saja struktur ini terdapat di bagian batang monokotil. Sedangkan pada batang dikotil memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama ada empulur yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan memperkuat batang. Dan selanjutnya adalah kambium pembuluh. Kambium pembuluh ini merupakan jaringan meristematik yang terdapat pada tumbuhan yang selnya aktif membelah dan bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ke samping atau melebar atau membesar di bagian batang dikotil. Selanjutnya adalah bagian daun. Ini merupakan bagian melintang dari daun Roy-discolor. Ini merupakan bagian melintang dari anatomi daun. Yang pertama adalah jaringan epidermis, merupakan jaringan yang tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Epidermis ini terlapisi oleh lapisan lilin yang tersusun atas zat kitin atau lignin. Lapisan ini dikenal sebagai kutikula yang berfungsi untuk mencegah air menguap secara berlebihan. Selanjutnya ada jaringan mesofil, merupakan jaringan di bawah epidermis, memegang peran penting dalam fotosintesis karena sel-selnya mengandung klorofil.
Mesofil dibagi menjadi dua, yaitu mesofil palisade dan mesofil spon. Mesofil palisade ini tersusun atas sel-sel yang rapat dan berbentuk silinder. Pada mesofil palisade ini terdapat banyak sekali klorofil, sedangkan mesofil spon tersusun atas sel yang berbentuk seperti bunga karang. Sel-selnya tersusun secara renggang dan mengandung sedikit klorofil. Selanjutnya ada berkas pengangkut, yaitu xilem dan flum yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun. Sedangkan flum berfungsi untuk mengedarkan hasil makanan dari fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada stomata atau mulut daun yang terdapat di bagian bawah epidermis. Berfungsi untuk pertukaran zat CO2 dan O2. Sedangkan sel penjaga berfungsi untuk membuka dan menutup stomata. Merupakan contoh dari stomata pada daun rhodiscolor. Selanjutnya adalah bunga. Ini adalah contoh dari bunga sepatu. Selanjutnya ini merupakan bagian struktur dari bunga. Bunga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna, atau bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga yang lengkap memiliki semua perhiasan bunga dan semua alat reproduksi bunga. Sedangkan bunga yang tidak lengkap atau tidak sempurna kehilangan salah satu perhiasan atau alat reproduksinya. Bunga menjadi dua bagian. Yang pertama ada bunga biseksual, yaitu bunga hermafrodit atau banci yang memiliki benang sari dan putik. Sedangkan bunga uniseksual, bunga yang tidak sempurna, memiliki salah satu saja bagian reproduksi, entah benang sari ataupun putik saja. Selanjutnya ada bunga jantan dan betina. Bunga jantan itu hanya bunga yang memiliki benang sari saja, sedangkan bunga betina yaitu bunga yang hanya memiliki putik saja. Bagian bunga yang dapat kita lihat di gambar yang pertama terdapat kelopak bunga atau kaliks. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bunga, khususnya pada bunga yang masih kuncup. Selanjutnya ada mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga terletak di bagian dalam kelopak bunga. Ukuran dari mahkota biasanya lebih besar dari kelopak dan mempunyai warna yang beraneka ragam. Warnanya bervariasi, berfungsi untuk menarik perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan secara alami. Selanjutnya adalah benang sari, merupakan organ reproduksi jantan yang terletak di tengah-tengah mahkota bunga. Di dalam sebuah bunga, benang sari tumbuh dari daun yang mengalami modifikasi. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Tangkai sarinya berfungsi sebagai penyokong kepala sari. Di dalam kotak sari terdapat serbuk sari dan mengandung gamet jantan. Selanjutnya adalah putik atau pistilium, merupakan organ reproduksi betina yang dimiliki oleh tumbuhan yang terdapat pada bagian pusat atau tengah bunga. Selanjutnya adalah anatomi pada buah. Bagian terluar dari anatomi buah ini yaitu adalah lapisan exocarp, merupakan bagian yang keras dan tidak tembus air. Seperti pada kelapa bernama epicarp, sedangkan pada buah lain sama exocarp. Selanjutnya ada mesocarp, merupakan lapisan yang tebal dan berserabut, biasanya berisi daging atau serabut seperti pada kelapa. Sedangkan pada buah lainnya biasanya berisi daging buah. Selanjutnya masuk lagi ke lebih dalam, yaitu endocarp, merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal. Contohnya tempurung kelapa berupa selaput tipis. Contohnya rambutan. Sedangkan bagian yang paling dalam lagi merupakan biji. Selanjutnya adalah struktur anatomi biji. Dari bagian yang paling luar merupakan kulit biji yang melapisi seluruh bagian biji. Selanjutnya ada hipokotil, merupakan bagian bawah aksis atau pangkal yang melekat pada kotiledon. Selanjutnya ada radikula, merupakan bagian terminal atau ujung. Adapun bagian selanjutnya itu epikotil, merupakan bagian atas pangkal. Selanjutnya ada plumula,
merupakan bagian ujung yaitu pucuk dengan sepasang daun. Selanjutnya ada kotiledon, merupakan bagian cadangan makanan. Sekian pembahasan pada kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.